Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa walah, amma ba'd. Para ustadz sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan di bulan Ramadan ini untuk melanjutkan kajian kita. Pagi ini kita akan membahas satu tema tentang samsaroh dan nanti tentang ji'alah. Kita mulai pembahasan tentang samsaroh ini apa. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin lebih cocok diterjemahkan ke broker atau pialang. Atau bahasa Arabnya nanti ada dalal atau bayya', yakni perantara di dalam perdagangan, maklar bahasa lainnya. Nah, kita nanti membahas insya Allah 4 hal ini, pengertiannya, hukum-hukumnya, rukun dari samsaroh itu, dan syarat-syarat terkait samsaroh. Nah, pertama tentang pengertian, ini di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, samsaroh lughatan hiya at-tijarah. Jadi samsaroh secara bahasa itu maknanya sama seperti makna tijarah, yakni perdagangan, perniagaan. Qala Al-Khattabi mengatakan as-simsar lafdzun a'jami. Jadi simsar, orang yang melakukan samsaroh, itu adalah lafaz atau kalimat yang bukan Arab. Jadi bahasa serapan ke bahasa Arab. Wasamsaratu istilahan, samsaroh secara istilah itu adalah at-tawassutu bainal ba'i wal mushtari. Perantara yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Kemudian ada simsar. Simsar ini adalah alladzi yadkhulu bainal ba'i wal mushtari. Jadi simsar ini orangnya, orang yang dia masuk menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Mutawassiton sebagai mutawassit. Mutawassit itu penengah, perantaranya. Limdha'il bai', ya, untuk menjadikan terjadinya akad jual beli. Wahwa al-musamma ad-dallal. Simsar ini juga disebut dengan dalal, orang yang menunjukkan kalau dalal itu. Li'annahu yadullul mushtariya ala sila. Karena disebut dalal itu dia menunjukkan pembeli untuk mendapatkan satu barang, wa yadullul ba'i'a alal athman, dan dia menunjukkan kepada penjual untuk mendapatkan harga. Jadi yang punya barang dia dapat duit, yang punya duit dia dapat barang. Ini pengertian samsaroh. Gambaran sederhananya beginilah. Jadi ada penjual, dia nawarkan produk. Ada pembeli, dia mencari produk, dia punya duit. Nah, kadang kan ini nggak ketemu nih. Nah, perlu perantara, ini si simsar, ya, brokernya. Dia menghubungkan ini, membeli dengan penjual. Dan dia mendapatkan ujroh atau fee. Ya, hingga ini terjadinya deal antara pembeli dengan penjual. Insya Allah begitulah. Walaupun di kitab-kitab fikih itu ungkapannya beda-beda, tetapi maknanya seperti ini. Para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hukumnya? Secara syar'i, samsaroh ini hukumnya jaizah, boleh. Walaupun nanti terlepas ada ikhtilaf, tapi kita ambil yang membolehkan saja, karena banyak, ya, mayoritas membolehkan.
Wal ajrul ladzi ya'khudhuhu simsar halalun. Upah yang diambil oleh simsar, oleh broker, ini hukumnya halal. Li'annahu ajrun ala amalin wa juhdin ma'qul. Kenapa halal? Karena itu upah atas suatu perbuatan, ya, amal, kemudian ada juhad, ya, ada kerja, ada jerih payah, makulin yang masuk akal. Ini kata Wahbah Az-Zuhaili di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Jadi hukumnya boleh. Intinya begitu. Dalilnya apa? Ada dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim. Dari Qais bin Abi Gharazah, beliau mengatakan kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nusamma as-samasirah, disebut dengan samasirah. Samasirah itu jamak dari simsar, yakni calo, maklar. Famarra bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah itu melewati kami. Suatu ketika lewat ketemu para calo ini. Fasammana bismin huwa ahsanu min. Maka Rasulullah memberi nama kepada kami dengan nama yang lebih baik. Faqala ya ma'syarat tujjar. Rasul katakan, wahai para pedagang. Itu yang di awal tadi kita di dalam definisi samsaroh itu sama dengan tijaroh. Makanya simsar itu Rasul sebut sebagai tujjar. Nah, ini pedagang. Innal bai'a yahduruhul lagwu wal halfu. Sesungguhnya jual beli itu sering menghadirkan yang namanya al-lagwu, sesuatu yang enggak bermanfaat, wal halfu, dan kadang bersumpah untuk melariskan barang dagangan itu. Ibarat kita bahasa iklan itu bahasa yang suka tidak sesuai dengan kenyataan. Orang sakit kepala, begitu diminumi Budrek langsung sembuh. Padahal kenyataannya kan nggak begitu. Jadi ada sesuatu yang hiperbolik kadang, terlalu dilebih-lebihkan dalam jual beli itu. Fasyubuhu bis sodaqoh. Maka perbaikilah dengan memberikan sodakoh. Sehingga sebagian ahli fikih itu membolehkan samsaroh ini kalau dibarengi dengan sodakoh, berdasarkan hadis ini. Jadi kalau misalnya dapat nih dari maklaran, maka dia harus bersodakoh agar menjadi baik profesi tersebut. Ada ahli fikih yang begitu. Tapi secara umum tidak mesti harus bersodakoh, tidak. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang hukumnya dan dalilnya. Nah, berikutnya tentang rukun. Rukun itu sesuatu yang menjadikan satu hukum ini ada. Tidak sah kalau rukunnya tidak terpenuhi. Pertama, untuk samsaroh ini harus ada dua pihak yang berakad. Karena ini namanya ada akad. Akad itu harus ada dua pihak, yakni tadi si penjual misalnya dengan caluknya. Kemudian yang kedua ada sighad, ada ijab dan qabul. Yakni satunya menerima, satunya menawarkan. Kemudian ada ma'qud alaih, objek akadnya. Yang dijadikan akad itu akad apa? Nah, dalam samsaroh ini akadnya adalah kerja untuk menjualkan atau membelikan suatu barang. Jadi seperti itu. Terkait syaratnya, 3 rukun ini ada ketentuannya.
Ya, dua pihak yang berakad ini ada syarat-syaratnya, sigotnya, ma'qud alaih juga ada syarat-syaratnya. Nah, kita lihat satu persatu. Secara umum ini masing-masing dari ketiga rukun itu harus memenuhi syarat dalam jual beli. Karena akad samsaroh itu kan menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Hingga kalau anak kecil nggak cocok, nggak sah dia jadi calo, ya, anak yang belum mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz ada ikhtilaf. Kemudian yang kedua, pekerjaan simsar itu harus jelas, ya, maklum, jelas. Bagaimana menjelaskannya? Bisa dengan menjelaskan barang yang akan diperjualbelikan. Misalnya jualkan rumah, jualkan tanah. Nah, rumahnya harus jelas rumah yang mana, tanah harus jelas tanah yang mana. Kemudian bisa juga dengan menjelaskan lama bekerjanya si simsar ini. Jadi ini amalnya harus jelas. Kemudian syarat ketiga, upahnya itu juga harus jelas. Ya, bisa dengan jumlah uang tertentu. Jualkan, ini saya punya sepeda motor, jualkan, upahnya taruhlah saya kasih 500.000. Maka bisa begitu. Bisa juga kejelasan itu berupa persentase dari untung. Nah, jualkan ini, nah, modalnya 200.000. Kalau bisa menjual, ya, keuntungannya sekian persen untuk Anda. Mencarikan pembeli. Bisa juga persentase dari harga barang. Biasanya ini untuk barang-barang yang tidak terlalu mahal. Ya, kalau barangnya mahal benar, misalnya kayak intan, ketika dijual dapat sekian persen dari penjualan, biasanya agak jarang. Tapi boleh juga. Atau kelebihan harga dari harga yang ditetapkan penjual. Nah, jualkan ini, nah, motor 10 juta. Kalau bisa menjual lebih, kelebihannya untuk sampean. Nah, itu boleh juga. Atau, ya, kejelasan itu bisa berupa ketentuan yang sudah disepakati dan itu tidak ada kekaburan terkait dengan upahnya. Jadi ini syarat samsaroh itu begitu. Kita lihat bagaimana hukum Islam itu sejak awal itu sudah berupaya menghilangkan perselisihan. Kadang kalau nggak dibahas ini, setelah laku hanyar berkelahi. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini syarat ketiga. Ini beberapa ungkapan, misalnya Ibnu Abbas mengatakan la ba'sa, tidak mengapa. Bi ayyakula, ya, kalau seseorang itu mengatakan bi hadzal thawb, ya, jualah baju ini. Fama zada ala kadza wa kadza fahuwa lak. Maka kalau harganya lebih dari sekian-sekian, kelebihannya itu untuk engkau. Nah, itu boleh. Di dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh juga dinyatakan wala ba'sa bi ayyakula syahsun li akhar. Tidak mengapa seseorang itu mengatakan kepada yang lain bi hadza syai' bi kadza wa ma zada fahuwa lak. Jualah ini dengan harga sekian, kalau lebih itu untuk engkau. Au baini wa bainak. Atau keuntungannya antara aku dan engkau. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim dari Abu Hurairah. Ya, berdasarkan hadis al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu, ya, sesuai dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Jadi berlaku aja itu. Ini yang tadi kita ringkaskan jadi beberapa ketentuan ini tentang upah. Syarat keempat itu adalah upahnya tidak terlalu tinggi, ghaban fahish. Karena ghaban fahish itu dalam jual beli juga nggak boleh. Penipuan harga. Yang ini kadang menjadi merusak harga di masyarakat.
gara-gara kepiawaian si makelar sehingga harganya jauh sekali dari harga yang ada di pasaran. Nah, itu juga nggak boleh. Atau kemudian mengeksploitir kebutuhan masyarakat. Jadi maklarnya punya grup, yang grup itu kemudian membuat masyarakat nggak bisa mendapatkan apa yang mereka ingin beli, kebutuhan mereka, karena semuanya dikuasai oleh maklar. Kalau mau harga sekian, kalau enggak barang nggak bisa diberikan. Maka ini masuk dalam kaidah doror, nggak boleh begitu. Kemudian yang kelima, samsarohnya itu tidak diharamkan. Jadi kerja makelarnya itu bukan kerja makelar yang diharamkan, seperti contohnya jual beli antara orang kota dengan orang dusun yang tidak tahu harga. Jadi itu mengambil semurah-murahnya, ya. Orang dusunnya nggak ngerti harga itu, kemudian dia makelari, dia dapat keuntungan yang sangat besar. Ini memang nanti ada ikhtilaf, ya. Ini penjelasannya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari Muslim, riwayat jamaah kecuali At-Tirmidzi. Nah, ini di dalam Sahih Bukhari begini bunyinya, dari Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan la talaqawu ar-rukbana. Janganlah kalian menjumpai atau mencegat orang-orang di jalan, yakni pedagang. Pedagang orang dusun mau ke kota dicegat supaya nggak tahu harga. Wala yabi hadirun libadin. Janganlah orang yang hadir, maksudnya orang kota, menjualkan barang orang desa. Ini dulu ya. Kalau sekarang orang desa sudah canggih-canggih juga, dia ngerti harga, nggak apa-apa. Faqultu li Ibnu Abbas, maka aku katakan kepada Ibnu Abbas, yakni dari bapaknya dari Tawus ya. Maqauluhu la yabi'u hadirun libadin. Apa maksud dari perkataan Allah jangan menjual, jangan menjualkan orang kota akan dagangan orang desa? Maka Ibnu Abbas katakan la yakunu lahu simsaron. Janganlah menjadi makelar untuk orang-orang desa. Jadi ini ada larangan. Larangan ini apakah makruh atau haram atau bagaimana? Nah, itu para ulama berbeda pendapat, tergantung kondisinya. Ini contohnya di dalam Fathul Bari. Nah, ini dalam riwayat ini ada alasannya, li'annahu arada ayyusibal muslimuna ghurratahum fa'amal yaum fala ba'sa. Jadi kalau dulu itu karena memang ada keinginan menipu sebetulnya. Harga yang di desa itu orang-orang desa nggak ngerti, diambil dengan harga yang rendah sekali, dijual ke kota harganya tinggi sekali. Nah, itu yang nggak boleh. Fa'amal yaum fala ba'sa, maka sekarang nggak apa-apa. Di dalam Fathul Bari. Kemudian dikatakan wa amma mayyan sahuhu fayu'limuhu bi anna si'ra kadza masalan. Adapun orang yang memberi tahu, menasihati, mengasih tahu bahwasanya harganya itu di pasar kota sekian. Artinya orang desa memang ngerti harga. Fala yadkhulu fin nahyi, maka tidak masuk dalam larangan tersebut. Jadi dipastikan yang memang punya barang itu ngerti harga. Kalau nggak ngerti harga ini masuk dalam kategori yang dilarang. Dinasihati dulu, ini harga pasarannya sekian lah. Nah, kalau bisa menjual lebih tinggi itu kepiawaian si maklar.
Jangan dieksploitir kebodohan orang-orang desa misalnya untuk keuntungan sendiri. Nah, ini makelar dulu. Kalau makelar sekarang ini lebih canggih lagi kinerjanya. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini perlu saya sampaikan yang bagian akhir dari samsaroh ini, yakni kalau dia statusnya sebagai pekerja atau utusan, dia tidak bisa disebut samsaroh. Contohnya gini, X mempekerjakan Y untuk membangun rumah. Upahnya sudah tertentu, ini upah bangun rumah sekian. Ya, satu rumah terima kunci misalnya, tapi bahannya dari si X, ya, sekian harganya. Kemudian si X ini untuk beli-beli barang dia menyerahkan kepada si Y, si pekerja tadi. Misalnya ini 1 juta beli semen. Dia diutus beli semen untuk bangun rumah tersebut. Kemudian Y-nya pergi ke toko. Ke tokonya dia minta komisi. Maka itu bukan masuk dalam kategori samsaroh. Komisi dari pembelian semen tadi itu harusnya milik si X, bukan milik si Y. Karena Y itu statusnya hanya utusan saja, hanya bekerja kepada si X. Ini sering kadang di kantor-kantor begitu. Dia bendahara kantor, kemudian membeli barang untuk kantor. Dia itu digaji oleh kantor. Kemudian ke toko barang dia minta komisi. Komisinya masuk saku pribadi. Nah, ini bukan samsaroh, itu nggak boleh diambil. Hanya boleh diambilnya halalnya itu kalau memang si X ini dia membolehkan. Misalnya Y ngomong, tadi di toko dikasih kortingan sekian. Kata si X, ya sudah itu untuk engkau saja. Maka itu baru halal. Atau Y-nya ngomong tadi, ini dikasih kortingan untuk saya saja ya. Maka si X katakan, oke silahkan. Itu baru boleh. Kalau tidak, itu hak awalnya adalah hak si X. Ini terkait dengan samsara.